Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita sudah bahas pada episode sebelumnya tentang visi Al-Ma'had, juga misi yang pertama. Kali ini kita melanjutkan syarah atau penjelasan misi kedua dari Al-Ma'had. Al-Ma'had menjalankan misi yang kedua adalah membentuk generasi pemimpin umat. Catat, ini variabel pertama. Membentuk generasi pemimpin umat yang memiliki kesahihan ilmu dan kesalihan amal yang terangkum dalam 10 karakter alumni Al-Ma'had. Bisa juga kita lebih simpelkan redaksi misi yang kedua ini. Kalau kita bertanya, Al-Ma'had ini akan membentuk anak kita jadi seperti apa? Jawabannya adalah misi kedua ini. Kami ingin membentuk anak-anak kaum muslimin, mengarahkan, mengajari, mendidik, membina, mengasuh, dan membentuk mereka, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin umat. Karakter daripada lulusan Al-Ma'had yang utama adalah pemimpin. Karena pada dasarnya kita semua harus memegang peranan ini. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Masing-masing di antara kalian, wahai umatku, wahai umat Islam, berperan sebagai pemimpin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita yang karyawan, kita yang rakyat, bukan pemerintah, kita yang anggota dalam sebuah perkumpulan, bahwa kita selalu subordinate, bahwa kita selalu di bawah. Tidak boleh kita berpikir seperti itu. Pola pikir dan pola sikap seorang muslim, pengikut Nabi kita Muhammad SAW, mestinya adalah pola pikir dan pola sikap pemimpin. Setidaknya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dan keluarga kita. Maka dari itu, lanjutan dari hadis tersebut, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Bahkan wanita pun, wanita merupakan ra'iyah, merupakan pemimpin. Wanita pun harus memiliki kecakapan sebagai pemimpin. Terutama di sini memimpin dalam rumah tangga suaminya. Karena wanita itu punya kewajiban, di antara kewajiban yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada wanita adalah waqarna fi buyutikunna. Kalian harus diam di rumah, settle di rumah. Ngapain? Didik anak, atur rumah, kasur, sumur, dapur. Jangan dianggap itu remeh. Perannya masa cuma kasur, sumur, dapur aja, itu mah zaman baheula. Jangan diremehkan. Justru wanita yang meninggalkan fungsi utama itu kebanyakan rusak. Rumah tangga kaum muslimin ini di zaman ini banyak rusak. Karena memang suaminya jalan, istrinya jalan-jalan. Naik kereta api ke Bandung, Surabaya, tut. Itu kata anak TK. Ya, itu yang terjadi di zaman ini. Tapi kalau kita memiliki pola sikap
bahwa setiap muslimah adalah pemimpin, maka masing-masing pada porsinya. Tentunya pemimpin yang dimaksud bukan berarti kita akan mencetak anak-anak ini nanti jadi pimpinan partai, ya, semuanya jadi presiden, supaya nanti diarahkan menjadi pimpinan ormas. Bukan itu yang dimaksud. Karena prinsip dasar sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus memiliki jiwa sebagai pemimpin dan memiliki kecakapan sebagai pemimpin. Dan ini menunjukkan keunggulan, keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun secara masa, secara zaman kita adalah zaman ekor, tetapi prinsip adalah prinsip kepala. Dan umat Islam dididik untuk menjadi pemimpin, minimal dia memimpin dirinya sendiri. Selanjutnya, saudara kaum muslimin, menjadi pemimpin umat ini tentu harus berbekal ilmu dan amal yang saleh. Ilmunya harus sahih, amalnya harus saleh. Tidak bisa beramal saleh kalau tidak memiliki ilmu yang sahih. Dengan bermodalkan ilmu yang sahih dan amal yang saleh, maka kita menjadi pemimpin dalam skala apapun, apakah hanya memimpin pribadi atau memimpin anak-anak, memimpin rumah tangga, memimpin istri, atau memimpin para istri, atau memimpin skala majelis ta'lim, atau memimpin skala RT, RW dan seterusnya, bahkan pemimpin nasional. Semuanya harus memiliki karakter, berilmu dan beramal saleh. Al-ilmu nafi' wal amalus salih. Nah, ilmu yang sahih dan amal yang salih ini harus melalui pendidikan, dan pendidikan tersebut harus mencapai target tercetaknya karakter. Karena kalau karakter itu ya beda, hanya cuma sekedar pengetahuan. Sekedar tahu dan pernah belajar itu beda dengan orang yang berkarakter. Berkarakter itu apa artinya? Sifat-sifat atau corak itu sudah menjadi darah daging. Untuk lebih jelasnya, misi kedua ini akan dijelaskan lebih rinci di dalam 10 karakter lulusan Al-Ma'had. Seperti apa corak karakter lulusan Al-Ma'had yang diidealkan oleh kami? Kami mencita-citakan dan membentuk pola pendidikan dalam pesantren ini sehingga terbentuk 10 karakter alumni Al-Ma'had. Saksikan video kami dalam syarah 10 karakter lulusan Al-Ma'had, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.